Hai, kembali di channel ini, Fir Dokumentari. Pernahkah kalian melihat nilai tes siswa anjlok, pemahaman konsep mereka dangkal, dan hasil belajar yang gitu-gitu aja? Ini bukan sekadar data, tapi cermin dari mutu pembelajaran kita yang sedang menurun. Jujur aja, kita harus akui, kualitas mengajar guru secara umum sedang mengalami pergeseran. Ini bukan berarti para guru tidak terampil. Mereka sangat terampil. Tapi sebagian dari kita telah kehilangan fokus yang paling esensial, yaitu memberikan pemahaman konsep yang kokoh kepada siswa. Hasilnya, kita menciptakan generasi siswa yang kosong secara fundamental. Lalu, apa tameng yang sering dipakai? Klasik, anak zaman sekarang karakternya susah. Diajarin apapun gak masuk, tapi coba kita pakai logika sederhana. Bukannya siswa yang harus menyesuaikan diri dengan metode usang kita, tapi metode kitalah yang harus beradaptasi dengan karakter mereka. Nah, disinilah akar masalahnya, sebuah fenomena yang saya sebut sebagai jebakan estetika atau traps of aesthetic. Sekarang ini, nilai seorang guru seolah ditentukan dari seberapa jago dia pakai aplikasi desain, seberapa canggih presentasinya, dan seberapa indah kelasnya. Mutu pembelajaran dilihat dari keindahan bungkusnya, bukan dari hasil yang dicapai. Kita rela begadang, bukan untuk membedah materi atau merancang alur berpikir yang logis, tapi demi memastikan media kita terlihat estetik, kekinian, dan tentunya layak diunggah ke media sosial. Kita terjebak dalam kebingungan fatal antara kata menarik dan efektif. Ada asumsi keliru yang merajalela. Kalau siswa senang melihat media yang bagus, mereka otomatis belajar. Ini berbahaya. Kesenangan visual, mata yang tertarik pada warna-warni, tidak selalu sejalan dengan pemahaman kognitif. Kita kira yang menarik itu pasti efektif. Padahal, dalam praktiknya, kita hanya berhasil mencapai sisi menariknya saja dan melupakan total sisi efektifnya. Coba lihat papan tulis. Dulu, papan tulis adalah medan pertempuran logika. Tempat konsep diurai dan dibedah. Sekarang, papan tulis itu tertutup guntingan kertas warna-warni, dekorasi berlebihan, dan tempelan-tempelan yang fungsinya lebih sebagai pemanis untuk foto, bukan sebagai alat bantu penalaran. Dampaknya nyata, yaitu style over substance, gaya mengalahkan isi. Ketika fokus terlalu jauh ke estetika, kita tanpa sadar memberikan beban kognitif yang berlebihan pada siswa. Media yang terlalu ramai justru mengalihkan perhatian, memaksa otak siswa memproses informasi yang tidak relevan. Hasilnya adalah pemahaman yang dangkal. Siswa mungkin ingat betapa indahnya presentasi Anda, tapi mereka akan diam 1000 bahasa saat diminta menjelaskan kembali konsep dasarnya. Kita sibuk memoles bungkus, tapi lupa mengisi isinya. Lebih parah lagi, terjadi ketimpangan sumber daya. Guru menghabiskan waktu produktifnya untuk menggunting, menempel, dan berburu font, tapi kekurangan waktu untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap cara mengajarnya sendiri, terutama keterampilan menjelaskan konsep yang paling dasar. Kelas mungkin terlihat hidup dan menarik di depan kamera, tetapi mati dalam pemikiran kritis para muridnya. Sudah saatnya kita berhenti sejenak dari keindahan di layar dan ruang kelas yang estetik. Mari kembali ke esensi. Guru adalah pendidik, fasilitator ilmu, bukan desainer grafis purnawaktu. Estetika memang perlu untuk menciptakan suasana nyaman, tapi itu hanyalah pembungkus. Jika pembungkusnya indah tapi isinya kosong, maka esensi pendidikan sebagai proses transformasi ilmu dan karakter tidak akan pernah tercapai. Mari kita berkaca. Tanyakan pada diri sendiri di depan cermin kelas yang estetik itu. Apakah siswa saya hari ini menjadi lebih pintar, lebih kritis, dan lebih paham konsep,
Atau mereka hanya senang karena kelas saya terlihat cantik dan layak difoto? Karena pada akhirnya keberhasilan mengajar tidak diukur dari jumlah like atau share di media sosial, melainkan dari seberapa kokoh konsep menancap di kepala murid kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat dan subscribe untuk diskusi pendidikan lainnya.